Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal berperan sebagai detektif bisnis untuk memecahkan sebuah misteri perusahaan besar. Alat utamanya, sebuah bola kristal matematika yang kita sebut regresi linier sederhana. Siap-siap ya, karena kita bakal ngebongkar habis gimana caranya mengubah data mentah yang kelihatannya acak jadi prediksi masa depan yang akurat. Nah, coba pikirkan pertanyaan besar ini sejenak. Bisa nggak sih kita beneran memprediksi angka penjualan di masa depan cuma dari ngelihat berapa banyak biaya promosi yang kita keluarin? Apa ya ada pola pastinya? Atau itu cuma tebak-tebakan berhadiah aja? Itulah persisnya yang bakal kita cari tahu hari ini. Untuk memecahkan kasus ini, agenda kita simple aja. Mulai dari ngebahas masalah bisnis PT Cemerlang, lanjut ke apa itu regresi sederhana, langkah praktis pakai SPSS, cara membaca hasil outputnya, dan terakhir, uji asumsi kelayakan model. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Masalah bisnis PT Cemerlang. Ini dia TKP kita, alias data mentahnya. Di sini kita punya data dari 15 daerah operasional PT Cemerlang. Di satu sisi ada angka penjualan, dan di sisi lain ada biaya promosi, dua-duanya dalam jutaan rupiah. Tugas kita sebagai detektif data adalah membongkar hubungan matematis rahasia di antara anggaran promosi ini sama hasil penjualan akhirnya. Lanjut ke bagian 2. Apa itu regresi sederhana? Nah, sebelum kita mulai main hitung-hitungan, kita harus kenalan dulu nih sama para tersangkanya. Di sisi kanan, kita punya variabel independen alias variabel bebas. Ini adalah sang pemicu atau sebabnya, yang dalam kasus ini adalah biaya promosi. Terus di sisi kiri, ada variabel dependen atau variabel terikat. Ini adalah pihak yang merespons alias akibatnya, yaitu penjualan. Jangan sampai kebalik ya, karena ini krusial banget buat nyusun model kita nanti. Secara teori, regresi sederhana itu adalah metode statistik prediktif. Tapi gampangnya, ini adalah alat investigasi kita. Kita nggak cuma sekedar pengen tahu apakah dua hal ini ada hubungannya, tapi kita mau cari formula matematis pastinya. Dengan begitu, kita beneran bisa memprediksi masa depan. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3, langkah praktis menggunakan SPSS. Kalau kalian mikir proses ini bakal butuh rumus yang ribet dan panjang, tenang aja. SPSS bikin semuanya jadi super gampang. Kita cuma butuh 3 klik logis, klik menu Analyze, geser ke Regression, dan pilih Linear. Udah gitu doang. Logika aplikasinya juga sangat intuitif. Kalian tinggal masukin penjualan ke kotak yang tulisannya dependent, terus masukin promosi ke kotak independent. Selesai deh, sisanya tinggal biarin komputernya yang kerja keras buat kita. Masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian 4, membaca hasil output SPSS. Begitu kita klik OK, aplikasinya bakal ngeluarin beberapa tabel yang kelihatannya padat banget, kayak tabel model summary ini. Kelihatannya bikin pusing ya. Tenang, kita bakal bedah pelan-pelan dan ambil intisarinya aja. Fokus ke angka ini nih, nilai R-square sebesar 83,9%. Wah, ini angka yang luar biasa kuat. Ini bukti nyata kalau hampir 84% naik turunnya penjualan PT Cemerlang itu secara langsung disebabkan oleh biaya promosi yang mereka keluarin. Terus sisa 16%-nya kemana? Ya, itu dijelasin sama faktor-faktor lain yang kebetulan nggak lagi kita teliti sekarang. Selanjutnya, geser sedikit ke tabel coefficients. Buat seorang analis data, tabel ini ibarat harta karun. Kenapa? Karena dari sinilah kita dapat angka-angka spesifik buat ngebangun formula prediksi kita. Coba kita ambil angka pertamanya dulu, yaitu nilai konstan 111,523. Apa sih makna dibalik angka ini? Ini tuh ibarat batas dasar penjualannya. Bayangin aja, kalau PT Cemerlang pelit banget dan sama sekali nggak ngeluarin biaya promosi alias 0 rupiah, mereka tetap bakal dapat penjualan secara otomatis sebesar kurang lebih 111,5 juta rupiah. Dan tibalah kita di puncak investigasi ini. Ini dia formula ajaib kita. Penjualan atau Y sama dengan 111,523 ditambah 3,891 dikali biaya promosi atau X. Angka 3,891 ini yang jadi bintang utamanya. Artinya, tiap kali PT Cemerlang nambahin budget promosi sebesar 1 juta rupiah aja, prediksi penjualan mereka bakal melesat naik sebesar 3,891 juta rupiah. Bayangin aja, info seberharga ini pastinya bakal jadi game changer buat para pengambil keputusan di perusahaan. Terakhir, kita masuk ke bagian 5, uji asumsi kelayakan model.
Detektif yang pintar pasti selalu ngecek ulang keabsahan buktinya kan? Nah, normal PP plot ini adalah cara kita ngecek. Syarat utama model ini valid adalah datanya harus berdistribusi normal. Coba perhatiin titik-titiknya deh, mereka nempel rapi dan ngikutin garis diagonal itu dengan sangat konsisten. Ini bukti tak terbantahkan kalau syarat normalitas kita aman terkendali. Terakhir banget nih kita cek scatter plot residualnya. Di sini kita justru nyari ketidakteraturan. Dan benar aja, titik-titiknya nyebar acak di sekitar angka 0, nggak ngebentuk pola melengkung atau tren yang aneh-aneh. Ini adalah lampu hijau terakhir kita yang ngebuktiin kalau model linear kita ini udah benar-benar mantap dan pas banget sama datanya. Nah, sekarang kalian udah resmi menguasai bola kristal matematika ini dan sukses besar mecahin kasus PT Cemerlang. Tapi tugas detektif nggak pernah benar-benar selesai. Berdasarkan dokumen sumber kita, ada tantangan baru menanti. Pemerintah pengen tahu seberapa besar pengaruh luas panen terhadap produksi ubi jalar. Pertanyaannya, udah siap belum kalian pakai insting detektif baru ini buat memprediksi hasil panen pemerintah selanjutnya? Teruslah berlatih dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.